Hai para pencinta film di seluruh dunia, gimana kabarnya? Berjumpa lagi bersama saya Pendi yang kurang kerjaan. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah cerita film yang mengisahkan seorang pemuda tengil yang kabur dari rumah. Dan dalam pelariannya malah dia bertemu dengan seorang bos gangster kelas kakap. Penasaran dengan keseruan isi ceritanya? Siapkan cemilan, minumannya, dan tanpa basi-basi kebanyakan ngebacot di awal. Ini dia Startup 2019. Let's go. Awal kisah kita akan diperlihatkan dengan dua pemuda tengil bernama Sangpil dan yang berambut burung lakbet bernama Tekil. Tekil sendiri baru saja membeli motor butut secara online. Namun ketika mereka berdua melakukan test drive dan walaupun gasnya sudah ditarik full, tetap saja motor aki-akinya tersebut tak kuat nanjak. 빨라. 이거 실화냐 이거? 아우 좀 조용히 해봐 이 새끼야. Kira-kira kalau dijual berapa duit itu motor ya? Tak lama kemudian datanglah dua berandal yang langsung mematahkan kaca spion motornya Tekil. Tekil dan Sampil pun sangat marah. Mereka berdua pun langsung mengejarnya. Namun karena ugal-ugalan dan tak menggunakan helm, mereka berdua pun harus dikejar polisi. Dan tiba-tiba di kantor polisi, ibunya Tekil bernama Jung Hee yang merupakan mantan pemain voli profesional, dia pun sangat marah. Dan setelah itu bukannya meminta maaf, Tekil pun malah marah balik kepada ibunya. Dan keesokan harinya karena kesal kepada ibunya, Tekil pun kabur dari rumah dan dia pun langsung pergi ke terminal bus. Namun karena tak punya tujuan yang jelas, dia pun membuat para penumpang lainnya kesal karena telah membuat antrian yang cukup panjang. 돈 없으면은 논산 가요 논산. 에? Singkatnya, Tekil pun sampai di sebuah kota kecil bernama Gusan dan ketika masih di terminal, dia pun malah bertemu dengan seorang wanita tomboy bernama Kyung Ju. Dan karena terlihat aneh, Tekil yang tengil pun langsung mengejeknya. Dan tiba-tiba, wow, kacau tuh cewek, mantap. Setelah itu, karena perutnya sudah keroncongan, Tekil pun tak sengaja melihat restoran Cina yang menjual seblak ceker dengan harga 3 won. Tekil pun masuk tanpa membuka sepatu dan tanpa mengucapkan Assalamualaikum. Di dalam restoran, dia bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Gong yang merupakan pemilik restoran tersebut. Dan tak lama kemudian datanglah seorang karyawan restoran tersebut yang bernama Gumen yang baru saja pulang mengantarkan pesanan makanan. Dan tiba-tiba saat malam harinya, Tekil mendapatkan pesan dari ibunya dan di sisi lain terlihat Sampil yang baru saja pulang. Sampil sendiri tinggal bersama neneknya yang setiap hari kerjanya cuma mengupas kacang untuk dijual. Dan neneknya Sampil ini ternyata sudah pikun sampai-sampai dia lupa nama cucunya sendiri. Singkat cerita, pagi pun tiba di mana Tekil datang kembali ke restoran kemarin. Namun dia bukan untuk makan, melainkan untuk melamar pekerjaan sebagai kurir pengantar pesanan makanan. Gong pun sempat menolak, tapi akhirnya dia menerima Tekil dengan syarat Tekil harus berkomitmen tidak boleh pulang selama 3 bulan. Yang mana hal itu dilakukan Gong karena dia sudah bisa menebak kalau Tekil kabur dari rumah. Di lain sisi, Sampil terlihat bertemu dengan seorang pria bernama Dongwa. Dongwa sendiri mengajak Sampil untuk bekerja kepadanya. Namun dia merahasiakan pekerjaan apa yang akan diberikan kepada Sampil. Kembali ke Tekil yang penasaran dengan koki restoran tersebut. Dan ketika masuk dapur, Tekil pun bertemu dengan seorang pria besar kekar berotot bernama Gyoksuk. Mereka berdua pun berkenalan dan berbincang sebentar.
Namun karena Gaesuk yang tidak suka gaya tengilnya si Taekil, dia pun langsung memberikan salam olahraga. Emang harus digituin kalau bocah Badung mah. Di saat tidur, Taekil pun bermimpi bertemu Gaesuk di pantai. Dan ketika bangun, dia pun kaget karena melihat Gaesuk tidur sambil matanya melotot. Tidur apa lagi nerawang itu orang ya. Keesokan harinya, Taekil sudah terlihat memulai pekerjaan barunya yang menjadi kurir pengiriman pesanan makanan. Dan tak lupa sebelum berangkat, dia pun langsung mengejek Gaesuk dengan gaya tengilnya hingga membuat Gaesuk tersangkut. 야, 도와줘야지 새끼야. Sementara itu, Sampil sendiri juga sudah mulai bekerja sebagai penagih utang sekaligus rentenir di sebuah perusahaan. 아이고 뭐 우리가 무슨 의학 죽이는 것도 아니고 참. Singkat cerita, malam pun tiba yang mana Gaesuk menyangka kalau Taekil diusir ibunya dari rumah. Dan mendengar hal itu, Taekil pun marah sekaligus mengajak Gaesuk untuk berduel. Seketika itu juga, Gaesuk pun langsung berdiri dan langsung bergoyang dangdut koplo. Dan tiba-tiba Taekil pun pingsan, namun di saat sadar lagi-lagi dia kaget karena melihat muka Gaesuk tepat di hadapannya. Dan ketika dia iseng akan menusuk matanya, ternyata Gaesuk pun belum tidur. 꿀꿀. Keesokan harinya terlihat Sampil dan Songhwa sedang membagikan kartu nama tempat dia bekerja. Dan secara tak sengaja dia melihat ibunya Taekil di pinggir jalan yang sedang nego untuk membeli sebuah toko. 점에만 더 빼도 Sementara itu, Taekil sendiri terlihat sedang mengantarkan pesanan makanan kepada seseorang yang sangat nyusahin. Dan ternyata yang memesan makanan tersebut adalah Kyungju yang memukul dia saat di terminal kemarin. Taekil pun berusaha balas dendam, namun ternyata malah dia lagi-lagi dihajar Kyungju. Dan karena masih penasaran, Taekil pun tak sengaja menyentuh gunung Krakataunya. Dan tiba-tiba Taekil pun pingsan sampai malam hari. Dan tidak hanya itu, Kyungju pun hanya membayar 3 won saja. 홀에서만 3,000원이야. Di saat sudah pulang, TL pun juga ditertawakan oleh Gaesuk karena melihat dia sudah babak belur. Dan tak lama kemudian ponsel TL pun berdering yang mendapatkan panggilan video call dari si Sampil. Namun kocaknya di sini si Gaesuk pun malah mengangkatnya dan menaruh ponsel tersebut ke kuping. Setelah Taekil mendapatkan ponselnya, si Sampil pun memberitahu kalau ibunya sedang kesulitan. Dan mendengar hal itu, Taekil pun sama sekali tak peduli, sekaligus langsung menutup teleponnya. 신새끼야. 아 그게 아니라 진짜 이상했다니까? Di saat makan, Taekil pun tanpa sengaja memberitahu kalau dia tadi dihajar oleh seorang gadis. Mendengar hal itu, Gaesuk pun semakin ngakak dan ngeluarin gas beracun dikit. Untung saja nggak sampai itu om. Di lain sisi, Kyungjun yang baru sampai di kosannya, dia pun kaget karena melihat ada 2 orang pria yang sedang ngapelin teman sekamarnya. Yang mana Kyungjun sendiri yang tidak senang dengan kehadiran mereka, dia pun mencoba untuk mengusirnya. Dan tiba-tiba sempat terjadi keributan di antara mereka. Namun karena Kyungjun sudah babak belur, dia pun melarikan diri. Sementara itu, Taekil CS pun sedang nongkrong di atas gedung restoran tersebut. Dan tak lama kemudian, Taekil pun melihat Kyungjun yang berlari ke arah mereka. Seketika itu juga, Taekil pun yang masih dendam, dia pun langsung turun dan langsung mengejar Kyungjun. Namun karena melihat 2 bebenguk tadi sangat kasar kepadanya, Taekil pun langsung berubah pikiran dan langsung membantunya. Dan tiba-tiba Gumen pun datang untuk membantu mereka. Dan pada akhirnya 2 bebenguk tersebut akhirnya kabur karena telah banyak warga yang melihat keributan itu. Kyungjun pun dibawa ke restoran untuk diobati dan setelah itu dia pun pamit untuk pergi. Namun saat sudah di luar, Taekil pun yang melihat Kyungjun berjalan nyeker ayam, dia pun langsung meminjamkan sepatunya.
Singkat cerita, pagi pun tiba yang mana Taek-il pun kesal kepada Gae-suk yang tidak membantunya tadi malam. Sementara itu, ibunya Taek-il sendiri sudah terlihat membuka sebuah toko roti bakar. Dan setelah kejadian tersebut, Taek-il pun sudah giat dan rajin bekerja. Hingga suatu hari, dia pun mendapatkan pesanan dari Kyung-jun, yang mana Kyung-jun sendiri langsung mengembalikan sepatunya. 어디 좀 갔다 오느라 늦었어. Di saat malam harinya, tanpa terasa, Taek-il pun sudah mendapatkan gaji pertamanya. Dan seketika itu juga, Gae-suk yang rese langsung merayunya untuk mentraktir mereka semua. 사장님하고 구만 형한테만 쏠 거니까 따라오지 마요. Saat sedang makan, Gong mencoba menasihati Taek-il untuk mengunjungi ibunya. Namun Taek-il langsung menolaknya. Seketika itu juga, Gae-suk yang kesal langsung memberikan salam olahraga. 뭐? Ngeri euy tampolannya. Keesokan harinya, Sampil dan Donghwa terlihat sedang mengejar seseorang yang belum bayar hutang. Dan sementara itu, Taek-il sendiri akhirnya pulang ke rumahnya. Tapi karena ibunya tidak di rumah, dia pun langsung mengajak Sampil untuk bertemu. Taek-il dan Sampil pun menceritakan pengalaman pekerjaan mereka. Namun pada akhirnya Taek-il pun meminta Sampil untuk berhenti menjadi rentenir dan penagih hutang karena pekerjaan itu sangat berbahaya. 아우 너나 그만둬 이 새끼야. Setelah itu Taek-il pun pergi ke toko roti milik ibunya dan Taek-il pun memberitahu kalau dia sudah bekerja di restoran di kota Gusan. Mendengar hal itu, bukannya senang, ibunya malah memarahinya untuk segera pulang dan meneruskan sekolah. Tapi Taek-il langsung menolaknya dan sebelum pergi, dia pun memberikan gaji pertamanya. 잘 말씀드리고 왔나요? Keesokan harinya, ibu Taek-il didatangi seseorang yang memberitahu kalau toko tersebut akan dibongkar karena pemilik sebelumnya telah mendirikan bangunan secara ilegal. 여기가 가건물이라서 관리 Di sisi lain, Sampil sendiri ditugaskan Donghwa untuk menagih hutang ke seorang pria pemilik toko daging. Dan tiba-tiba kembali ke Taek-il yang sedang mengirimkan pesanan makanan. Namun setelah melewati lampu merah, dia pun malah dipepet sebuah mobil. Dan sementara itu, Sampil sendiri sudah dirawat di rumah sakit ditemani oleh Donghwa. 또 왜 맞아야 되는 거야? Singkat cerita, pagi pun tiba di mana Kyung-ju terlihat sudah ikut bekerja di restoran tersebut. Dan saat malam harinya, Gong pun menawarinya untuk tidur di kamar milik mendiang anaknya. Setelah itu, Gae-suk pun mengajak mereka semua ke tempat karaoke untuk sebagai penyambutan Kyung-ju yang menjadi pegawai baru. 꼭 노래방 가서 마무리하는 걸로 하자. Selesai berkaraoke, Taek-il pun bertemu dengan seorang pria yang pernah berbuat kasar kepada Kyung-ju. Dan diketahui juga kalau pria inilah yang memepet Taek-il kemarin hingga terjatuh. Taek-il pun mencoba untuk balas dendam, namun ternyata dia begitu mudah dapat dikalahkannya. Dan ketika si bemunguk nyamperin si Gae-suk pun dengan somplaknya mengobok-ngobok mukanya dengan keripik pedas dan langsung ngacir seketika itu juga. 쉽진 않은데? Setelah berhasil kabur, si Taek-il pun mendapatkan panggilan telepon dari si Sampil dan setelah menceritakan kejadian yang telah menimpanya, dia pun berniat untuk balas dendam. 이 개새끼 그냥 확 가서 죽여버릴까 내가? Singkatnya, setelah keluar dari rumah sakit, Sampil pun langsung mendatangi pria si tukang daging untuk membunuhnya. Dan si Sampil pun langsung menghajarnya. Namun karena pikirannya masih waras, dia pun tak jadi membunuhnya. 내가 못할 것 같다 보이지? Di saat malam harinya, para bebunguk pun datang ke restoran untuk mencari Gae-suk. Dan mereka pun langsung membuat kekacauan di sana dan tiba-tiba Gae-suk pun keluar dan langsung menghajar mereka hingga babak belur.
Ketika di kantor polisi, semua pun kaget setelah mengetahui kalau Gae-suk adalah bos gangster yang paling dihormati di daerah tersebut. Dan diketahui juga kalau dulunya saat Gae-suk terluka sehabis bertarung dengan para gangster saingannya, dia pun datang ke restoran. Dan tanpa sengaja dia menemukan Gong yang akan bunuh diri setelah frustasi ditinggalkan putri kesayangannya. 뭐 산 사람은 살아야지. Di lain sisi, si Sampil pun berniat berhenti dari pekerjaannya. Namun si bosnya tidak memperbolehkannya karena dia telah membayarkan biaya perawatan si Sampil di rumah sakit. Singkat cerita, pagi pun tiba yang mana Taek-il pun kaget setelah melihat banyak sekali para gangster yang datang ke restoran. Dan setelah Taek-il masuk, diketahui kalau para gangster ini meminta Gae-suk untuk kembali dan memimpin mereka lagi. Dikarenakan para gangster saingannya telah bersatu dan akan menghancurkan mereka. 우리 잡으려고. 일 터지기 전에 Awalnya Gae-suk menolak, namun karena dia takut akan terjadi apa-apa dengan restoran dan rekan-rekannya, dia pun langsung memutuskan untuk pergi dan langsung menjadi bos gangster kembali. Tak lama kemudian, di saat Taek-il dan Kyung-ju lagi nongkrong, si Taek-il pun mendapatkan telepon dari si Sampil yang memberitahu kalau toko ibunya telah disegel dan akan segera dibongkar. 불법 구조물이라고 지금 빨간 칠하고 난리 났어 지금. Singkatnya, keesokan harinya, Taek-il ditemanin Kyung-ju datang ke toko ibunya. 뭔 소리야 지금 어떻게 된 거냐고. Di sisi lain, si Sampil bersama bosnya mendatangi si tukang daging untuk menagih hutang. Setelah disiksa dan digeledah, ternyata si tukang daging menyimpan uangnya di kantong menyannya, nggak sekalian aja dibohol. Setelah mendapatkan uang dari si tukang daging, ternyata bosnya si Sampil ini akan menagih juga ke ibunya Taek-il yang sudah telat pembayarannya. 여기 마무리 좀 하고 갈게. Shin berpindah ke Gae-suk yang dengan santainya mendatangi markas gangster saingannya dan tak lama kemudian dia pun mendapatkan telepon dari Taek-il yang meminta bantuan. Namun karena waktunya kurang pas, Gae-suk pun langsung menolaknya dan menyuruh Taek-il untuk mengurus masalahnya sendiri. 남자는 그럴 때 개기는 거야. Setelah itu, Gae-suk langsung menemui ketua gangster saingannya. Maksud kedatangan Gae-suk ke sini untuk berdamai dan meminta mereka untuk menghormati wilayah kekuasaan masing-masing. Namun karena mereka menolak, Gae-suk yang sendirian langsung menghajar mereka semua tanpa rasa ampun sedikit pun. 트와이스 좋아해? Di waktu yang bersamaan, si Sampil mencoba menghalangi bosnya untuk menagih hutang ke ibunya Taek-il, yang mana si Taek-il pun langsung menyalahkan si Sampil. Kemudian si bos dan anak buahnya malah menemukan uang gaji pertama Taek-il yang diberikan kepada ibunya kemarin. Taek-il dan ibunya berusaha untuk mengambil kembali uang tersebut. Namun karena si bos tidak mau memberikannya, seketika itu juga ibunya Taek-il langsung mengeluarkan jurus tampolan mautnya dan... Kembali ke Gae-suk yang baru saja keluar dari markas gangster saingannya dan dia pun langsung dijemput oleh ajudannya. Namun di perjalanan dia malah meminta berhenti di sebuah restoran yang mana dia pun langsung ke dapur dan langsung memasak masakan kesukaannya yaitu seblak ceker. 사장이 잔소리를 안 하는 사람이라. Beberapa hari kemudian tokonya ibu Taek-il tetap saja dirobohkan sementara Taek-il sendiri sudah kembali bersama ibunya. Namun mereka berdua harus meninggalkan rumahnya untuk melunasi hutang dan di saat malam harinya mereka pun sudah terlihat di rumah Sampil untuk tinggal sementara. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pria yang mengantarkan pesanan makanan kepada si Sampil dan ternyata itu adalah Dongwa yang telah berhenti dari pekerjaannya dan membuka toko ayam goreng. 나 그 일 그만두고 치킨집 차렸거든. Di sisi lain, Gae-suk sudah kembali ke restoran Gong dan Kyung-ju sendiri sudah terlihat bersekolah lagi setelah menjadi anak angkatnya si Gong. Kembali ke Taek-il yang mengajak ibunya jalan-jalan kemana baik dan setelah itu film pun tamat.
Dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwa janji adalah hutang, tapi hutang tidak bisa dibayar dengan janji. Akhir kata, saya dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.